Makanya ada satu kisah seperti ini terakhir ya sebelum Isya. Ada kisah menarik, saya tutup. Dulu ada seorang pemuda dari Jombang nyantri ke Kademangan, ke Syekhna Khalil Bangkalan. Itu dia mondok ngaji, tapi ngajinya sering tertunda dengan khidmatnya kepada seorang guru. Itu santri ini ketika itu ditugaskan sama gurunya, yaitu Syekh Khalil, untuk mengurusi kuda. Ya, jadi ada santri dari Jombang yang namanya Kiai Haji Hashim As'ari mondok ke Syekhna Khalil Al-Bangkalani di Kademangan. Ini Syekhna Hashim ini, Mbah Hashim ini kalau ngaji sering tertunda karena khidmat kepada guru. Di antara khidmatnya yaitu ngurus kuda. Suatu ketika ada seorang kiai datang ke Syekhna Khalil bertamu. Ketika sudah duduk di ruang tamu, kiai itu mengutarakan maksudnya. Pertama, Mbah Khalil, aku datang ke sini pertama untuk silaturahmi. Dan yang kedua, aku datang ke sini untuk menjodohkan anak saya, putri saya yang sudah dewasa. Terus juga saya ingin mencari penerus saya nih, karena umur saya sudah tua. Mohon sekiranya Mbah Khalil mencarikan jodoh untuk anak saya. Oh, begitu. Tidak berpikir panjang, Mbah Khalil manggil santrinya yang ngurus kuda di belakang. Hasim, katanya. Ini Mbah Khalil yang manggil, bukan saya. Cerita. Kata Mbah Khalil, Hasim, sini. Seketika nih, Mbah Hasim mendengar gurunya manggil, langsung lari terbirit-birit. Ketika datang, dalam Mbah Khalil, sampean manggil saya, iya. Apa? Tidak berpikir, tidak berkata banyak, Mbah Khalil langsung menjelaskan kepada kiai yang tadi, ini orang yang akan dijodohkan dengan anakmu ini. Kiai yang tadi langsung sontak berpikir dalam pikirannya, apa iya santri ini yang akan dijodohkan dengan anaknya? Santri yang belesekan, kumel, pakainya cumpang-camping, ragu kayak ini. Kata Mbah Khalil, udah kamu jangan khawatir. Yang penting sekarang pulang, siapan akad nikah, 3 hari lagi kita akan akad. Dan kamu Hashim pergi lagi ke belakang. Ketika Mbah Hashim pergi ke belakang nih, ke area kuda, kacau pikirannya, galau. Mau dijodohin sama anak ustad, sama anak kiai, galau. Dalam benaknya berpikir, kenapa ini Mbah Khalil kok gak nanya saya dulu bahwa saya ini mau dijodohkan? Apa saya ini bisa ya? Nah, ketika sedang galaunya seperti ini, ada pelajaran nih, ada patuah nih buat diamalkan dari Mbah Khalil langsung. Ingat Mbah Hasim, patuah dari Mbah Khalil ketika ngaji, katanya, barang siapa yang ingin tercapai hajatnya, ingin dapat solusi dari masalahnya, maka bacalah sholawat nariyah sebanyak-banyaknya dari separuh malam sampai menjelang subuh. Dari Mbah Khalil tuh. Diamalin silahkan. Ingat ke sana, Mbah Hasim langsung melaksanakan. Di malam pertama, Mbah Hasim bangun melaksanakan patuah tadi. Ketika membaca sholawat nariyah, tertidur menjelang subuh. Di tidurnya, Mbah Hasim mimpi ketemu Imam Bukhari. Imam Bukhari itu tahu ya? Siapa tuh Imam Bukhari? Periwayat hadis yang tidak diragukan lagi kesohihannya. Imam Bukhari itu muridnya Imam bin Hambal. Imam bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Maliki. Imam Maliki muridnya Imam Nafi Maula Abdillah. Imam Nafi Maula Abdillah itu muridnya Imam Syekh atau Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar murid sahabat Rasulullah. Ini dari jalur Abdullah bin Umar, belum dari Abu Hurairah, belum dari yang lainnya ya. Ini yang diambil dari Abdullah bin Umar. Di mimpi yang pertama ketemu Imam Bukhari. Lalu dalam mimpinya Mbah Hasim diajarkan hadis selama 40 tahun. Dalam mimpi satu malam. Terbangunlah Mbah Hasim. Ingin sekali bertanya ke Mbah Khalil tapi gak ada waktu. Di malam yang kedua melaksanakannya lagi. Lalu tertidur lagi. Di malam yang kedua bermimpi ketemu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Di dalam mimpinya itu Mbah Hasim diajarkan berbagai macam ilmu fikih dari 4 madhab selama 40 tahun. Lalu di malam ketiga sama mimpi lagi. Di malam yang ketiga Mbah Hasim ketemu dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali, tahu kita semuanya Imam Ghazali ya. Maka dalam mimpinya itu Mbah Hasim diajarkan berbagai macam ilmu tasawuf selama 40 tahun.
Dalam 3 malam Mbah Hasim mimpi ngaji selama 120 tahun. Ketiga ulama besar yang tidak itu kan. Tak ada kesempatan Mbah Hasim untuk bertanya ke Mbah Holil karena gak ada waktu. Sampai ke harinya tiba, ke masa akad, Mbah Hasim gak ada waktu untuk bertanya. Akhirnya harus siap-siap berangkat ke rumah Kiai. Ketika sudah akad, ini dari berangkat sampai ke rumah Kiai, Mbah Holil gak ngomong apa-apa. Mbah Holil itu ngomong ketika mau pamit setelah akad. Tapi sebelum pamit, Mbah Holil masih melihat keraguan di wajah Kiai yang tadi. Apa kata Mbah Holil? Jangan khawatir. Jangan khawatir terhadap Hasim. Dia sudah ngaji selama 120 tahun. Mbah Holil tahu ini karomah dari guru kepada muridnya. Karomahnya Mbah Holil kepada Mbah Hasim. Serontak Kiai itu berpikir, masa iya? Waktu itu Mbah Hasim umurnya belum nyampe 50 tahun, kok ngaji 120 tahun? Bahkan santri senior pun berpikir sama, masa iya? Tapi yang namanya ucapan guru itu perlu dicerna. Oke lah, setelah Mbah Holil pamit, di hari besoknya Mbah Hasim disuruh sama mertuanya ngajar. Terus Kiai yang tadi sudah nyiapin 2 kitab tafsir dan beberapa ilmu fikih di mejanya. Lalu menyuruh Mbah Hasim untuk ngajar. Mbah Hasim di situ nervous. Tapi apa yang terjadi? Ketika Mbah Hasim duduk di meja Kiai tadi nih, Mbah Hasim bisa menjelaskan tafsir tanpa melihat tafsir itu sendiri. Mbah Hasim bisa menjelaskan berbagai macam ilmu fikih dari Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi tanpa melihat kitab itu sendiri. Dijelaskan dengan fasih dan tidak ada salah sedikit pun. Serontak santri senior kagum seketika. Dan bahkan Kiai yang tadi itu ngintip di balik jendela, geleng-geleng kepala. Berarti ini maksud dari kata Mbah Holil itu. Mbah Hasim sudah ngaji 120 tahun lamanya. Dalam mana? Dalam mimpi. Dan ilmu mah dari Allah, bukan dari guru ya. Guru adalah media. Tapi kalau guru sudah ridho lahir batin, maka Allah bisa memberikan ilmu kapan saja kepada santri itu. Itu berkat hikmat dari seorang guru. Banyak lagi kisah yang lainnya. Cuman hanya itu saja. Jadi